Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Safna Habibah. Dalam kesempatan ini saya akan mereview sebuah Al-Quran, dimulai dari sejarah juga karakternya. Sejarah masuknya Al-Quran ke Indonesia mengikuti teori masuknya Islam ke Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Persia, teori Cina, dan teori Mekah atau teori Arab. Teori Gujarat beranggapan bahwa agama Islam dan kebudayaannya masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India, yang melewati Selat Malaka. Teori Persia beranggapan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang dari Persia, bukan dari Gujarat. Sedangkan menurut teori Cina, Islam berkembang di Nusantara itu berasal dari para perantau Tiongkok yang telah berbaur dengan masyarakat Indonesia melalui perdagangan. Berbeda dengan teori Gujarat dan teori Persia yang beranggapan bahwa Islam masuk ke Nusantara ini pada kisaran abad ke-13, atau teori Cina yang tidak menjelaskan awal mula masuknya Islam ke Nusantara. Teori Arab menjelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 yang langsung dibawa oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat tinggi untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Selanjutnya adalah sejarah Al-Quran berdasarkan penerbitnya. Al-Quran ini dicetak oleh sebuah percetakan Al-Quran dan Kitab yang berdiri sejak tahun 1952 dan masih beroperasi hingga sekarang. Dalam Al-Quran ini tertulis bahwa penerbitnya yaitu F.A. Menara Kudus, namun masyarakat biasa mengenalnya dengan sebutan percetakan dan penerbit Menara Kudus. Percetakan ini berlokasi di Desa Bakalan Krapyak, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Percetakan dan penerbit Menara Kudus didirikan oleh Kiai Haji Zainurinur pada tahun 1952 silam. Kini terhitung sudah 2 generasi dengan 4 kali pergantian pimpinan. Pada awal berdiri, percetakan Menara Kudus fokus menerima jasa percetakan label jamu, rokok, dan beberapa produk lainnya. Lambat laun, usaha percetakan yang dirintis oleh Kiai Haji Zainurinur ini bertransformasi menjadi percetakan Al-Quran dan Kitab. Usaha percetakan ini diteruskan oleh putra pertamanya yang bernama Hilman Najib sejak tahun 1976 hingga tahun 2006. Dilanjutkan oleh putra ketujuh, yakni Muhammad Sopin pada tahun 2006 hingga 2013. Dan terakhir oleh putra ke-8, yakni Ahmad Fatoni sejak tahun 2013 sampai sekarang. Kini, percetakan dan penerbit Menara Kudus sudah berdiri lebih dari setengah abad dan sudah terkenal di seluruh Indonesia. Direktur Utama F.A. Menara Kudus, yakni Ahmad Fatoni, menceritakan bahwa percetakan Al-Quran dan Kitab ini terbentuk atas hasil kedekatan pendiri, yakni Kiai Haji Zainurinur dengan Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Said. Hasil dari kedekatan keduanya, Kiai Haji Zainurinur mendapatkan ide untuk mendirikan percetakan Al-Quran dan Kitab dari Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Said. Mushaf pertama yang dicetak adalah pemberian dari Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Said, yang kini terkenal dengan Al-Quran Pojok Menara. Al-Quran Pojok atau Al-Quran Kudus ini merupakan bestseller dari produk F.A. Menara Kudus. Harga Al-Quran satuan dibanderol mulai dari Rp30.000 hingga Rp210.000. Ahmad Fatoni menjelaskan bahwa segmen pasar produk F.A. Menara Kudus menyasar pada santri pondok pesantren dan sekolah madrasah diniyah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai karakter Al-Quran. Berdasarkan karakternya,
Al-Quran ini ditulis menggunakan rosem imla'i, memiliki surah yang berjumlah 114 dan 6.236 ayat. Artinya, jumlah ini mengikuti qiraah mazhab Kufi yang diriwayatkan oleh Hamzah bin Hubaib bin Ziyad dari Ibnu Abi Abdirrahman bin Habib As-Sulami. Selanjutnya, mushaf ini memiliki struktur berupa hizb, yakni suatu bentuk pembagian Al-Quran untuk menyelesaikan seluruh bacaan Al-Quran selama 60 hari. Masing-masing hizb terdiri dari 4 bagian, yaitu al-hizbu, rub'ul hizbi, nisful hizbi, dan salasatu arba'il hizbi. Tanda hizb dalam mushaf ini berupa tulisan lafaz hizb diiringi angka. Dalam mushaf ini, hizb pertama ada pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1. Namun, bagian pertama ini tidak dicantumkan, melainkan selalu berupa permulaan juz. Kemudian, hizb bagian kedua atau rub'ul hizbi ada pada surah Al-Baqarah ayat 44. Berikut adalah contohnya. Hizb bagian ketiga atau nisful hizbi ada pada surah Al-Baqarah ayat 75 sebagai berikut. Sedangkan hizb bagian keempat atau salasatu arba'il hizbi ada pada surah Al-Baqarah ayat 106. Berikut adalah contohnya. Untuk yang berikutnya, silakan mengecek sendiri mengenai letak hizb yang ada pada mushaf ini. Berikutnya, mengenai juz, mushaf ini mengikuti mushaf Madinah karena juz 7 dimulai dari surah Al-Maidah ayat 82, juz 11 dimulai dari surah At-Taubah ayat 93, juz 14 dimulai dari surah Al-Hijr ayat 1, juz 20 dimulai dari surah An-Naml ayat 56, juz 21 dimulai dari surat Al-Ankabut ayat 56, dan juz 23 dimulai dari surat Yasin ayat 28. Sedangkan jika melihat surah dalam perbandingannya, mushaf ini mengikuti mushaf Turki, yakni Ar-Ra'd merupakan surat Makkiyah, Al-Falaq surah Makkiyah, dan An-Nas surah Madaniyah. Simbol hurufiah pada mushaf ini menggunakan simbol alif layyinah dengan harokat. Contohnya pada Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 33 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Nah, pada lafaz walam ya dan ayyuhyiya, ya terakhirnya itu menggunakan alif layyinah yang berharokat, bukan ya yang seperti biasa yang memiliki 2 titik. Selain itu, mushaf ini dilengkapi dengan tanda baca tajwid berupa garis horizontal bergelombang di atas huruf ketika mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad silah tawilah, mad lazim, dan mad farqi. Contohnya seperti berikut. Selanjutnya, tanda fathah atau kasroh qaimah ketika mad tabi'i, namun tidak ada tanda ketika bertemu dengan lafaz mad silah qasiroh. Seperti contoh berikut. Juga ada tanda untuk sifar mustatil dan sifar mustadir. Kemudian ada waqaf dan wasol yang penjelasannya tertera pada halaman akhir sebagai berikut. Pada halaman akhir, mushaf ini juga mencantumkan bacaan-bacaan Al-Quran yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut.
Nah, dari yang telah disebutkan, menurut saya Quran ini cocok bagi seseorang yang ingin menghatamkan Al-Quran dalam waktu 60 hari, juga cocok digunakan di pondok pesantren yang memfokuskan ketartilan bacaan Qurannya. Karena pada mushaf ini, sukun yang ada pada mad tobi'iyah dan mad tobi'i wawu, tasydid yang ada pada idgham, dan tanda untuk menunjukkan bacaan mad silah qasirah itu tidak dicantumkan. Jadi, mushaf ini bisa melatih kemampuan seseorang dalam membaca Al-Quran dengan menerapkan ilmu tajwid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.